hari ini kita bisa bersuka cita. Kalau orang masih terjajah, wah, ya, walaupun satu hal, kita masih belum merdeka beribadah ya. Ya, kita bersyukurlah buat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Oke, puji Tuhan. Hari ini pertama kali ya, ada musik keyboard. Terima kasih Pak Semi. Terima kasih Bu Lisna. Ya, sudah hadir. Suasana beda ya? WL terasa ya, beda ya? Beda. Yang ikut ibadah nyanyi terasa beda ya? Beda. Oh, merdeka. Bebas. Saya juga bebas dari main gitar. Ya, pensiun gitar saya hari ini. Ya, Lewi juga bebas dari main kanyon ya. Haleluya. Mudah-mudahan nggak cuma satu kali ya. Bisa berminggu-minggu ya. Oke. Hari ini saya mau khotbah dengan judul Tuhan membebaskan. Kita baca Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 23. Setelah ibadah nanti kita ada beberapa permainan, games ya. Jadi nggak di luar sana saja, tapi kita juga merayakan dengan sukacita. Nggak tahu saya nggak ngurus ya, saya nggak ikut-ikutan. Ya, ada makan kerupuk atau enggak, saya nggak tahu ya. Oke. Mazmur 34 ayat 23. Mazmur 34 ayat 23. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 34 ayatnya yang ke-23. 1, 2, 3. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Sebelum saya lanjutkan, AC-nya cukup? Tadi 20 terlalu dingin. Sekarang cukup? Saya panas. Itu 20 aja, kembali 20 ya. 20, tapi nanti Pak Semi di depan siap-siap kedinginan ya. Nah, oke, 20 aja, 20. Baik, kita kembali konsentrasi ke firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 23 berkata, Tuhan membebaskan jiwa. Bapak Ibu, jiwanya sudah bebas? Bilang amin gampang. Bukan soal melakukan, kenyataannya. Ya, saudara diberkati. Amin. Tapi ingat hutang. Ingat yang dia harus dibayar. Ingat ini, ingat itu. Apa itu jiwa yang dibebaskan oleh Tuhan? Jiwa bisa berarti nyawa. Satu jiwa, satu nyawa. Itu arti jiwa, bisa nyawa. Tapi jiwa juga pengertiannya ada yang lain. Di dalam jiwa ada 3 hal. Apa itu? Pikiran, perasaan, dan keinginan atau kehendak. Itulah yang disebut dengan jiwa. Ingat rumah sakit jiwa? Pasiennya pasien sakit jiwa. Badannya sakit nggak? Yang sakit apa? Pikirannya sakit, suka ngaco, pikirnya enggak, ya. Perasaannya bagaimana? Ngaco. Buktinya apa? Nggak pakai baju. Kalau kita berani nggak pakai baju? Berani di kamar mandi. Berani ya di kamar mandi. Di jalan nggak berani. Tapi yang sakit jiwa gimana? Nggak malu. Perasaannya udah terganggu. Terus keinginannya apa? Macam-macam. Nah, itu namanya jiwa. Di sana ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan atau kehendak. Nah, Tuhan membebaskan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ternyata Bapak Ibu sekalian kekasih dalam Kristus, walaupun kita hidup di alam kemerdekaan, sudah tidak ada lagi penjajahan,
Bahkan bisa jadi Tuhan berkati kita dengan jasmani yang sehat, dengan berkat keuangan, berkat pekerjaan, berkat usaha. Bahkan Tuhan berkati kita dengan kecantikan dan kegantengan. Coba lihat tuh Pak Tamsil. Pak Tamsil usia berapa? 81. Coba ayo semua mata lihat ke Pak Tamsil. Masih ganteng. Masih ganteng nggak? Pak Tamsil tua? Ya tua. Masa dibilang tua kan? Tua, makin bersandang. Jangan, nanti tua-tua keladi. Makin tua makin. Maksud saya begini, di usia 81, Pak Tamsil kelihatan tua, ya itu nggak bisa dipungkiri kan? Tapi coba lihat, kaset nggak? Kaset. Ada kan wajah boros, umur belasan, umur 20-an, tapi wajahnya wah, ya. Nah, lihat, secara fisik Pak Tamsil berkati Tuhan kan? Puji Tuhan. Ya. Nah, ini juga Ci Apit umur berapa? Ah, rahasia. Kalau perempuan jangan ditanya. Perempuan jangan ditanya ya. Laki-laki mah dengan bangga. Kalau saya ditanya umur berapa? 64. Wow. Ya. Oke. Kita diberkati Tuhan dengan berbagai berkat tadi saya bilang jasmaninya, keuangannya, pekerjaannya, bisnisnya. Tapi jiwa belum tentu bebas. Ya. Yuk kita baca dulu satu ayat Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 6. Hari ini khotbah tidak panjang dan ayat pun tidak banyak. Mazmur 42 ayat 6. Yuk, silakan, ada di depan, ada di tengah. Ya, tunggu sama-sama. Sama-sama kita baca. Yuk. Oke, sudah ketemu ya? Mazmur 42 ayat 6. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolong dan aku. Haleluya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Saya ulangi lagi ya. Di alam kemerdekaan, kita udah bebas dari penjajahan, bisa bikin ini, bisa bikin itu, boleh ke sana, boleh ke sini, bebas. Bahkan berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita, baik jasmani, sehat, keuangan cukup, pekerjaan ada, bisnis ada, jalan semuanya. Orang lihat dari jauh, kelihatannya wow, enak banget jadi dia. Tapi firman Tuhan bilang, ada orang-orang yang seperti ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Yuk, nggak usah ngomong. Itulah adalah saya. Nggak usah ngomong. Ya, masing-masing kita tahu. Apakah kita mengalami itu atau tidak? Pertama, ada 3 hal ya, yang Tuhan akan bebaskan jiwa kita hari ini, siang.
Yang pertama adalah jiwa yang tertekan. Saya terakhir bekerja adalah tahun 2014. Terakhir kerja 2014. Setelah itu jadi manusia merdeka sampai hari ini. Sebenarnya saya udah nggak mau kerja lagi. Sejak 2003 saya nggak mau kerja lagi. 2003 saya buka kantor konsultan. Tapi di 2013 tergoda untuk menjadi karyawan lagi karena jabatannya lumayan, direktur di sebuah perusahaan maskapai penerbangan. Cukup bergengsi. Kalau kasih kartu nama, wah, jabatan direktur umum. Jadi akhirnya kerja lagi 2013. Tapi hanya kurang lebih 1 tahun. 2014, setelah itu saya berhenti karena akan mengikuti pemilihan wali kota waktu itu di Kota Pematang Siantar tahun 2015. Jadi apa? Jangan bilang jelek-jelek begini ya, tapi bagus-bagus begini gitu ya. Karena yang datang dari Tuhan nggak ada yang jelek-jelek ya. Nah, ya, jangan bilang jelek-jelek begini. Kamu kalau dijelekin tersinggung, tapi kamu sendiri bilang kamu jelek. Ya. Begini-begini, ya 2015 pernah waktu itu mau ikut pilkada, pilwalkot di Kota Pematang Siantar. Nah, itulah terakhir saya bekerja. Setelah itu saya 2014 sampai hari ini tidak kerja lagi. Saya jadi bos atas diri saya. Saya jadi belum jadi pendeta. Tetap saya menjadi seorang pengacara, advokat, bukan pengangguran banyak acara ya. Pengacara benar gitu ya, sidang di pengadilan ya. Nah, sampai hari ini 2025. Saudara tahu, meskipun jabatan tinggi, fasilitas mungkin ya lumayan. Apa Bapak Ibu pikir nggak ada tekanannya? Yang pernah kerja pasti tahu bagaimana tekanan. Setinggi apapun kita tetap karyawan. Setinggi apapun jabatan kita, masih ada atasan. Nah, tekanan yang paling besar yang pernah saya alami ketika kerja adalah ketika saya kerja di tekstil. Dalam waktu yang bersamaan, harus merekrut lebih dari 1.000 karyawan. Dan semua itu bukanlah karyawan-karyawan yang masih belum pengalaman. Enggak. Harus yang sudah berpengalaman. Bayangkan. Tiap minggu meeting, yang ditanya hanya satu. Bagaimana karyawan? Sudah tersedia? Itu aja pertanyaan tiap minggu. Dan itu pula yang saya takuti. Karena permintaan sekian. Dari departemen ini, departemen ini. Semua. Karena pabrik mungkin bukan, ini pabrik baru. Pabrik baru. Sepanjang pengetahuan saya, baru pertama kali pabrik kami itu, ketika beroperasi, langsung sekaligus. Ini tekstil ya. Jadi dari mulai sizing, twisting, weaving, tenun, kemudian dyeing, printing, dan finishing, itu semua jalan sekaligus. Biasanya kalau weaving ya udah bangun tenun aja. Atau kalau processing, dyeing, printing, finishing, itu aja. Ini tidak. Dyeing, twisting, sizing, weaving, dyeing, printing, finishing, sekaligus jalan. Dan oleh karena itu, departemen-departemen yang lain, finance, accounting, marketing, semuanya langsung jalan. Dari satu shift ke 2 shift. Karena tekstil nggak bisa kalau nggak 3 shift. Apalagi twisting, nggak bisa itu berhenti. Jadi harus jalan terus. Begitu dia berhenti, aduh susah lagi nanti, melintir itu. Nah, disitulah saya merasa stres, tekanan. Memang tidak ditekan,
Tapi saya ditekan oleh siapa? Oleh pikiran saya, oleh perasaan saya, dan oleh target. Wah. Itu waktu itu Yunus Kristen nggak? Kristen. Anak Tuhan nggak? Anak Tuhan. Melayani nggak? Melayani. Tapi jiwa saya tertekan. Nah, itu yang karyawan. Yang jadi bos, yang punya bisnis, pernah nggak mengalami tekanan jiwanya? Sama. Apa? Omset belum terpenuhi, bayar karyawannya, mikir tanggal sekian tanggal sudah berapa yang terkumpul, berapa batinya, untungnya, berapa biaya operasional. Wah, sama. Mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, tetap ada tekanan. Ada udah bebas loh. Kalau ditanya, yakin selamat? Yakin. Masuk surga? Masuk surga. Tapi ingat masalah? Tertekan. Kedua, selain jiwa yang tertekan, di sini disebut apa? Gelisah di dalam diri. Puji Tuhan, kami bukan orang kaya. Doa saya masih sama dari mulai tahun 2024 yang lalu. Awal tahun saya berdoa, Tuhan, seumur hidup saya nggak pernah punya cita-cita, nggak pernah punya keinginan, dan tidak pernah juga doa. Doa ya apa itu? Minta kaya, nggak pernah. Nggak pernah. Aneh ya? Aneh. Dari dulu, nggak ada keinginan saya untuk kerja di Jakarta. Nggak mau saya. Nggak tertarik saya kerja di Jakarta. Walaupun akhirnya 2013 sampai 2014 kerja juga di Jakarta. Walaupun berangkat Selasa pulang Jumat, lumayan lah. Kenapa? Karena di Jakarta menurut saya orang itu dipacu. Kompetisinya demikian rupa. Jadi akhirnya apa? Orang jadi tertekan. Kalau di Bandung menurut saya santai aja lah. Kerja keras ya oke, tapi nggak seperti di Jakarta. Diburu-buru gitu. Belum macetnya lagi. Bandung aja udah macet belum? Kalau waktu macet, stres nggak? Gampang emosi nggak? Gelisah. Ya, gelisah. Walaupun saya bukan kaya, seperti doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukup. Cukup itu bagus sebenarnya. Mau apa? Cukup. Mau beli ini? Cukup. Mau beli itu? Mau ke sana? Mau ke sini? Cukup. Punya istri? Cukup. Punya suami? Cukup. Ini sedikit menyimpang. Sedikit menyimpang. Caputo artinya apa? Lumayan. Ada orang pergi ke Cungkok, nggak tahu bahasa Mandarin. Udah, kamu nggak usah pusing. Cukup satu kata aja kamu ngomong apa? Caputo. Artinya sampai di sana ditanya, bagaimana ekonomimu? Caputo. Artinya, bagaimana keadaan keluargamu? Caputo. Bagaimana perusahaanmu? Caputo. Bagaimana di Indonesia politik, ekonomi, keamanan? Caputo. Ada berapa istrimu? Caputo. Bukan bagaimana istrimu, bukan. Ada berapa istrimu? Caputo. Berapa istrimu? Dia bilang lumayan. Itu berapa? Lebih dari? Oke, itu hanya ini ya. Oke. Intermezzo. Karena khotbah itu bukan lawakan. Ya. Oke. Kembali tadi, saya bukan orang kaya. Tapi bersyukur setiap Sabtu selalu punya kesempatan untuk makan-makan. Beda ya makan dengan makan-makan.
Tahu bedanya makan dengan makan-makan? Setiap Sabtu kita makan nggak? Makan. Tapi makan-makan beda. Nah, terakhir lebih dari biasanya makannya di restoran dan di mall. Nah, terakhir tadi malam makan di TSM. Apa yang terjadi? Dan ini juga terjadi di berbagai mall-mall yang ada di Bandung maupun di Jakarta. Mall-mall terasa apa? Rame atau kebalikan? Nah, ada yang bilang rame. Mall mulai terasa sepi. Orang bilang apa? Sekarang susah cari duit. Ya. Ini membuat banyak orang gelisah. Harga makin naik, makin turun. Penghasilan makin banyak, makin sedikit. Dengar sana, dengar sini, dengar situ, bikin nyaman atau bikin tidak aman. Demo-demo ada di mana-mana, video-video yang beredar di mana-mana, bikin damai atau bikin gelisah. Ini terjadi pada orang Kristen atau bukan Kristen? Semua. Yang kedua, yang pertama tadi jiwa tertekan. Yang kedua, jiwa gelisah. Gelisah tentang kondisi ekonomi. Yang punya anak, gelisah tentang masa depan anak. Anak sudah gede, sudah kawin, sudah apa? Apa yang lagi digelisahkan? Cucu. Banyak kegelisahan kita. Ya. Waktu kita anak-anak pengen jadi dewasa. Udah dewasa pengen jadi tua. Udah tua pengen lihat anak. Udah lebih tua lagi pengen lihat cucu. Hidup itu begitu. Ada aja yang kita gelisah. Ekonomi, pekerjaan, politik. Minggu ini ada yang bilang ke saya, atau minggu lalu ya, Pak, aman nggak kalau kita ibadah? Namanya kenapa? Bla 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 bla. Saya bilang, nggak usah takut. Nggak usah takut. Kenapa saya berani bilang nggak usah takut? Karena Tuhan yang bilang kepada kita, jangan kamu. Tapi kan itu mau nggak mau, kita punya telinga kita dengar, kita punya mata kita lihat, apalagi di ini medsos, semuanya ada. Dari yang menyenangkan sampai menakutkan, semuanya ada. Mau nggak mau buat kita gelisah. Hari esok itu kan seperti apa? Yang ketiga, nah ini yang paling berat. Jiwa kita ini diintimidasi oleh si iblis. Memang harus diakui, beberapa orang punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satu contoh, ada orang punya kebiasaan buruk suka bohong nggak? Pernah ketemu? Ada aja dia bohong. Aneh ini kalau dia nggak bohong sehari kayaknya gatal-gatal badannya gitu ya. Punya kebiasaan bohong. Satu lagi, lebih tinggi dari bohong. Punya kebiasaan apa? Nipu. Oke, nipu. Bohong, nipu. Nah, satu lagi, naik lagi. Ada kebiasaan apa? Fitnah. Oh iya, suka itu. Pertama itu dari suka ngomongin dulu kan. Ngomong-ngomong lama-lama, banyak omong, banyak bohong. Oke. Tapi ada yang saya maksud begini. Tahu kleptomania? Hobi mencuri. Tapi itu menjadi satu penyakit. Kebiasaan buruk kan. Padahal yang dia curi yang dibutuhkan nggak? Enggak. Tapi itulah kleptomania. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk. Termasuk satu lagi ada kebiasaan selingkuh. Tahu selingkuh? Oh di sini nggak tahu. Ya, di sini nggak tahu ya. Ini hanya saya tahu aja ya. Sekedar tahu. Masa nggak tahu sih selingkuh? Ah malu ah.
Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Benar nggak selingkuh itu adalah selingan indah? Selingan punya cem-ceman. Ini pun cem-ceman pasti nggak tahu. Ya udah. Gini aja pura-pura tahu aja ya. Selingan indah. Jadi selingan kalau nggak indah kan ngapain diulangi gitu kan. Tapi karena selingannya indah, jadi kebiasaan. Punya cabang sana, punya cabang sini. Tapi tetap keluarga utuh. Enak nggak? Gimana bilang enak nggak enak kalau nggak pernah ngalami gitu ya. SII bukan standar industri Indonesia, tapi selingkuh itu indah. Kalau selingkuh itu indah, orang bilang ketinggalan. Bukan SII, tapi SIN. Selingkuh itu nikmat. Akhirnya orang punya kebiasaan selingkuh. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka iblis datang, dia bilang begini, nah lu, mungkin tidak ada orang yang tahu itu. Kita sembunyikan. Siapa yang tahu? Satu, diri kita. Kedua, siapa? Tuhan. Dan yang intip siapa? Iblis. Dan kita diintimidasi dengan ini. Katanya kamu Kristen. Katanya kamu punya Tuhan. Katanya dosamu udah ditebus. Katanya kau selamat. Katanya kau masuk surga. Tapi kenapa kamu begitu ya? Satu kali saja melakukan, iblis akan intimidasi. Tapi cuma sekali. Walaupun sekali kamu lakukan kan, iya. Kita tertekan. Melayani pun, aduh, gimana ya melayani. Tapi saya pernah begitu loh. Dan iblis selalu mengintimidasi. Kamu nggak layak jadi anak Tuhan. Kamu nggak layak jadi orang Kristen. Kamu nggak layak terima anugerah. Karena kamu begini, begitu, begini, begitu. Ada 3 tekanan. Tekanan jiwa kita. Ya, karena pekerjaan, karena usaha. Jiwa kita gelisah karena kondisi. Dan yang ketiga, jiwa kita diintimidasi oleh si iblis. Saya mau katakan, hari ini Tuhan membebaskan kita. Amin. Hari ini Tuhan membebaskan kita. Semua bebas. Jangan lagi kita mau tertekan. Pekerjaan memang ada masalahnya. Bisnis memang ada masalahnya. Enggak mungkin semuanya jalan lurus. Jalan tol aja ada beloknya enggak? Jalan tol aja ada naik turunnya enggak? Demikian juga dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan keluarga kita. Selalu ada masalah, tapi percayalah, Tuhan membebaskan kita dari semua itu. Yuk kita baca satu ayat terakhir. Yesaya 51 ayat 11. Yesaya 51 ayat 11. Yesaya 51 ayat 11. Kita baca sama-sama. Oke, sudah dapat? Yesaya 51 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi. Amin. Bapak Ibu dibebaskan? Sudah dibebaskan? Masih mau terbelenggu lagi? Tidak. Semua ada di tangan kita. Semua ada di mulut kita. Kalau ada tekanan, maka bilang, Tuhan sudah membebaskanku dari tekanan.
Kalau ada kegelisahan, mulut kita berkata, Tuhan sudah membebaskan aku dari kegelisahan. Tuhan sudah mengangkat semuanya. Dan kalau iblis berkata, kamu kan begini, kamu kan begitu, bilang, semua sudah dibebaskan oleh Tuhan. Jadi, jangan puas hanya dengan masuk surga. Karena udah masuk surga belum? Belum. Masih di dunia kan? Jangan mau tertekan jiwa kita. Jangan mau gelisah jiwa kita. Jangan mau diintimidasi oleh si iblis. Bebas. Merdeka. Jiwa kita bebas. Tenang, tentram. Kenapa? Ada Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita. Ada lagu, Pak Semi tolong. Lagu lama. Lagu Pantai Kosta lama. Lagunya begini. Sekarang saya sudah bebas. Ya kan? Tahu lagunya? Oke. Kita nyanyi bersama-sama. Ya. Bahwa kita sudah bebas. Jangan cuma katanya, tapi nyatanya memang begitu. Ya. Kita sudah bebas. Tidak perlu lagi tertekan. Tidak perlu lagi gelisah. Tidak perlu lagi takut diintimidasi oleh si iblis. Bukan katanya, faktanya kita sudah bebas. Siapa yang membebaskan kita? Tuhan Yesus.